Banyak orang berpikir hidup mereka ditentukan oleh keberuntungan, keadaan, atau kesempatan yang datang dari luar. Padahal seringkali arah hidup seseorang jauh lebih dipengaruhi oleh siapa dirinya, percaya dirinya sebagai seseorang. Karena identitas bukan hanya tentang nama atau kepribadian. Identitas adalah kumpulan keyakinan terdalam tentang dirimu sendiri, tentang apa yang kamu rasa pantas kamu miliki, tentang apa yang kamu pikir mungkin terjadi dalam hidupmu, dan tanpa sadar, semua itu membentuk cara kamu memilih, bertindak, bahkan merespon realitas setiap hari. Yang membuat ini begitu dalam adalah karena sebagian besar identitas terbentuk diam-diam sejak lama. Dari pengalaman masa kecil, luka emosional, penolakan, kegagalan, dan semua hal yang perlahan membuatmu menciptakan gambaran tertentu tentang siapa dirimu, lalu gambaran itu menjadi cara kamu menjalani hidup tanpa benar-benar mempertanyakannya lagi. Sampai akhirnya kamu tidak hanya hidup berdasarkan keinginanmu, tetapi berdasarkan identitas yang selama ini kamu percaya sebagai dirimu sendiri. Kalau kamu mulai sadar bahwa hidupmu mungkin lebih dipengaruhi oleh identitas yang kamu percaya tentang dirimu sendiri daripada keadaan di luar sana, subscribe dan biarkan perjalanan ini membantumu memahami dirimu dengan lebih dalam dan lebih sadar. Sebagian besar hidupmu mungkin tidak berjalan berdasarkan apa yang paling kamu inginkan, tetapi berdasarkan siapa dirimu percaya dirimu sebagai seseorang. Karena jauh di dalam dirimu ada identitas yang diam-diam menentukan batas hidupmu setiap hari, menentukan bagaimana kamu berbicara pada dirimu sendiri, bagaimana kamu menerima cinta, bagaimana kamu melihat peluang, bahkan bagaimana kamu merespon keberhasilan dan kegagalan. Dan seringkali semua itu terjadi begitu otomatis sampai kamu tidak sadar bahwa yang sedang menjalani hidupmu bukan hanya keinginanmu, tetapi identitas yang selama ini kamu percaya sebagai dirimu sendiri. Kalau di dalam dirimu kamu percaya bahwa kamu tidak cukup baik, maka tanpa sadar kamu akan hidup dengan cara yang terus membuktikan keyakinan itu. Kamu mungkin menunda kesempatan, meragukan dirimu sebelum mencoba, takut terlihat gagal, atau bahkan merasa tidak nyaman saat sesuatu yang baik mulai datang ke hidupmu, karena identitasmu selalu berusaha menjaga hidup tetap selaras dengan apa yang selama ini kamu percaya tentang dirimu sendiri, meskipun keyakinan itu sebenarnya menyakitkan dan membatasi dirimu. Yang membuat ini begitu dalam adalah karena identitas tidak terbentuk dalam satu hari. Ia dibangun perlahan dari pengalaman hidup, dari kata-kata yang pernah kamu dengar, dari luka yang pernah kamu rasakan, dari penolakan yang pernah membuatmu merasa kecil, lalu semua pengalaman itu perlahan berubah menjadi suara di dalam kepala yang mengatakan siapa dirimu, apa yang pantas untukmu, dan sejauh apa kamu bisa melangkah dalam hidup, sampai akhirnya kamu hidup mengikuti narasi lama itu tanpa pernah benar-benar mempertanyakannya lagi. Kadang seseorang bisa memiliki mimpi besar, tetapi tetap hidup di realita yang kecil. Karena identitas batinnya belum benar-benar berubah, tubuh dan pikirannya masih hidup sebagai versi lama dirinya. Versi yang takut gagal, versi yang merasa tidak layak, versi yang selalu berjaga terhadap rasa sakit. Sehingga setiap kali hidup mencoba membawanya ke arah baru, ada bagian dalam dirinya yang tanpa sadar menarik, semuanya kembali ke pola yang familiar, karena identitas lama selalu terasa lebih aman daripada kemungkinan menjadi seseorang yang benar-benar baru. Dan mungkin perubahan terbesar dalam hidup dimulai saat kamu mulai melihat identitasmu sendiri dengan jujur, bukan hanya melihat apa yang kamu inginkan, tetapi melihat siapa dirimu percaya dirimu sebagai seseorang setiap hari. Karena saat keyakinan tentang dirimu mulai berubah, cara kamu hidup juga mulai berubah, pilihanmu berubah, energimu berubah, cara kamu menerima hidup berubah, dan perlahan realita mulai bergerak mengikuti identitas baru yang sedang kamu bangun di dalam dirimu sendiri. Banyak keputusan yang kamu ambil dalam hidup
sebenarnya tidak sepenuhnya lahir dari kesadaranmu saat ini, tetapi dari identitas lama yang masih hidup diam-diam di dalam dirimu, identitas yang terbentuk dari pengalaman masa lalu, luka yang belum selesai, rasa takut yang terlalu lama dipelihara, dan semua hal yang pernah membuatmu merasa kecil atau tidak aman, sehingga tanpa sadar setiap kali kamu dihadapkan pada pilihan hidup, bagian lama dalam dirimu ikut menentukan arah langkahmu, bahkan sebelum kamu benar-benar menyadarinya. Kadang identitas lama itu muncul dalam bentuk suara kecil di dalam kepala yang terdengar seperti dirimu sendiri. Suara yang mengatakan bahwa kamu belum cukup baik, belum cukup siap, belum cukup pantas untuk mencoba hal yang lebih besar. Dan karena suara itu sudah terlalu lama hidup di dalam dirimu, kamu mulai menganggapnya sebagai kenyataan, bukan sebagai pola lama yang sebenarnya sedang membatasi hidupmu, sampai akhirnya kamu membuat keputusan berdasarkan rasa takut, bukan berdasarkan kemungkinan terbaik yang sebenarnya bisa kamu jalani. Yang membuat ini begitu halus adalah karena identitas lama sering menyamar sebagai logika dan kehati-hatian. Misalnya, saat kamu menolak peluang karena merasa dirimu belum mampu, saat kamu bertahan di hubungan yang tidak sehat karena takut sendirian, atau saat kamu terus menunda langkah besar karena takut gagal dan dipermalukan. Semuanya terlihat masuk akal di permukaan, tetapi jauh di dalamnya ada identitas lama yang terus mencoba menjaga dirimu tetap berada di zona yang familiar, meskipun tempat itu tidak lagi membuatmu bertumbuh. Tubuh dan pikiranmu perlahan menjadi sangat setia pada identitas yang selama ini kamu percaya tentang dirimu sendiri. Sehingga setiap kali ada kesempatan yang bertentangan dengan identitas lama itu, muncul rasa tidak nyaman yang sulit dijelaskan. Kamu mungkin mulai overthinking, mulai meragukan diri, mulai ingin mundur, bukan karena kesempatan itu salah, tetapi karena bagian lama dalam dirimu belum terbiasa hidup di realita yang baru, dan selama identitas lama masih memegang kendali, hidupmu akan terus bergerak dalam pola yang sama tanpa benar-benar sadar kenapa semuanya terasa berulang. Dan mungkin langkah pertama untuk benar-benar berubah bukan hanya tentang membuat keputusan yang berbeda, tetapi tentang mulai menyadari identitas lama, apa yang selama ini diam-diam mengontrol hidupmu. Karena saat kamu mulai melihat pola itu dengan jujur, kamu perlahan mendapatkan ruang untuk memilih dari kesadaran yang baru, bukan lagi dari rasa takut yang lama. Dan dari situlah hidup mulai bergerak ke arah yang berbeda. Bukan karena dunia luar tiba-tiba berubah, tetapi karena dirimu akhirnya berhenti membiarkan identitas lama menentukan seluruh arah hidupmu. Tubuhmu memiliki ingatan yang jauh lebih dalam daripada yang sering kamu sadari. Ia tidak hanya mengingat kejadian, tetapi juga mengingat emosi, rasa takut, rasa malu, rasa tidak aman, dan semua keadaan batin yang terlalu lama hidup di dalam dirimu, sehingga meskipun secara sadar kamu ingin berubah dan menjalani hidup yang berbeda, tubuhmu seringkali tetap menarikmu kembali ke versi dirimu yang paling familiar, versi yang sudah lama dikenalnya, meskipun versi itu sebenarnya penuh luka dan keterbatasan. Yang membuat ini begitu dalam adalah karena sesuatu yang familiar terasa aman bagi tubuh, bahkan ketika hal itu menyakitkan, sehingga saat kamu mulai mencoba menjadi versi baru dari dirimu, mencoba hidup lebih tenang, lebih percaya diri, lebih berani menerima hal baik, tubuhmu justru bisa merasa asing dan tidak nyaman. Karena selama bertahun-tahun ia terbiasa hidup di dalam ketegangan, overthinking, rasa takut ditolak atau rasa harus terus bertahan, sampai akhirnya keadaan emosional itu terasa seperti identitas yang normal baginya. Kadang kamu bertanya, kenapa setiap kali hidup mulai membaik, justru muncul dorongan untuk kembali ke pola lama? Kenapa saat hubungan mulai sehat kamu malah overthinking? Kenapa saat peluang besar datang, kamu malah ingin mundur? Dan mungkin itu bukan karena kamu tidak menginginkan hidup baru, tetapi karena tubuhmu belum terbiasa hidup di realita yang berbeda dari identitas lamanya, sehingga ia terus mencoba kembali ke keadaan yang paling dikenalnya, meskipun keadaan itu membuatmu menderita.
Yang paling halus adalah karena tubuh sering membuatmu percaya bahwa versi lama dirimu adalah dirimu yang paling nyata, karena ia sudah begitu lama hidup di dalam pola yang sama, sampai akhirnya kamu mulai menganggap rasa takut sebagai kepribadianmu, menganggap kecemasan sebagai bagian alami dari dirimu. Padahal banyak dari semua itu hanyalah respon emosional yang terus diulang oleh sistem tubuh dan pikiranmu selama bertahun-tahun. Dan selama pola itu terus dianggap sebagai identitas, hidupmu akan terus bergerak dalam lingkaran yang sama. Dan mungkin perubahan sejati dimulai saat kamu berhenti memaksa tubuhmu menjadi seseorang yang baru dalam semalam, lalu mulai perlahan mengajarkan rasa aman pada dirimu sendiri. Karena perpindahan identitas bukan hanya soal berpikir positif atau membuat keputusan besar, tetapi tentang membantu tubuhmu percaya bahwa ia aman untuk hidup dengan cara yang berbeda, aman untuk menerima cinta, aman untuk tenang, aman untuk tidak selalu hidup di dalam rasa takut yang sama. Dan saat tubuhmu mulai merasa aman di identitas yang baru, perlahan realitamu pun ikut berubah. Banyak orang ingin hidup yang lebih besar, lebih damai, lebih penuh cinta, lebih berhasil, tetapi tanpa sadar mereka masih membawa identitas lama yang tidak percaya bahwa semua itu benar-benar mungkin untuk mereka miliki. Sehingga meskipun kesempatan datang, meskipun pintu mulai terbuka, ada bagian dalam diri mereka yang diam-diam menolak menerima semua itu karena realita baru terasa terlalu jauh dari gambaran diri yang selama ini mereka percaya. Dan akhirnya hidup terus bergerak sesuai batas identitas yang mereka bawa di dalam diri mereka sendiri. Yang membuat ini begitu dalam adalah karena identitas bekerja seperti batas tidak terlihat yang menentukan sejauh apa kamu merasa aman untuk berkembang. Jika di dalam dirimu masih hidup keyakinan bahwa kamu tidak cukup baik, tidak cukup layak, atau tidak cukup pantas dicintai, maka realita yang mencoba membawa lebih banyak cinta, keberhasilan, atau kebahagiaan seringkali terasa asing dan tidak nyaman. Lalu tanpa sadar kamu mulai merusaknya sendiri, lewat overthinking, rasa takut, atau kebiasaan kembali ke pola lama hanya agar hidup kembali terasa familiar. Kadang seseorang bisa memiliki peluang besar di depan mata, tetapi tetap gagal mempertahankannya karena identitas batinnya belum siap menerima kehidupan yang berbeda. Tubuh dan pikirannya masih hidup sebagai versi lama dirinya, versi yang terbiasa merasa kecil, terbiasa hidup dalam ketidakpastian, terbiasa harus terus bertahan, sehingga saat hidup mulai menawarkan sesuatu yang lebih baik, ada bagian dalam dirinya yang justru panik karena realita baru itu terasa bertentangan dengan siapa dirinya percaya dirinya sebagai seseorang. Yang paling halus adalah karena banyak orang mengira mereka sedang berusaha mencapai hidup baru, padahal sebenarnya mereka masih terus mempertahankan identitas lama di dalam diam. Mereka ingin ketenangan, tetapi tetap hidup di dalam energi cemas. Ingin hubungan sehat tetapi masih percaya bahwa mereka akan ditinggalkan. Ingin hidup berkelimpahan tetapi diam-diam merasa tidak pantas menerima lebih banyak. Dan selama identitas batin itu belum berubah, realita akan terus berhenti di batas yang sama, meskipun keinginanmu jauh lebih besar dari itu. Dan mungkin perubahan terbesar dimulai saat kamu menyadari bahwa hidupmu tidak hanya dibentuk oleh apa yang kamu inginkan, tetapi oleh siapa dirimu percaya dirimu sebagai seseorang setiap hari. Karena saat identitasmu mulai berubah, saat kamu mulai merasa lebih layak, lebih aman, lebih percaya bahwa hidup baik juga bisa terjadi padamu, perlahan batas realitamu ikut berubah. Bukan karena dunia tiba-tiba berbeda, tetapi karena untuk pertama kalinya dirimu benar-benar siap menerima hidup yang selama ini terasa terlalu jauh untuk dimiliki. Perubahan terbesar dalam hidup seringkali tidak dimulai dari dunia luar, tetapi dari momen sunyi ketika cara kamu melihat dirimu sendiri mulai berubah perlahan dari dalam. Karena saat identitasmu berubah, seluruh cara kamu menjalani hidup ikut berubah tanpa perlu dipaksa.
Cara kamu berbicara berubah, cara kamu memilih berubah, cara kamu menerima cinta berubah, bahkan cara kamu merespon rasa takut juga mulai berbeda. Dan dari situlah takdirmu perlahan mulai bergerak ke arah yang baru. Bukan karena hidup tiba-tiba menjadi sempurna, tetapi karena dirimu sudah tidak lagi hidup sebagai versi lama yang terus membatasi dirinya sendiri. Yang membuat ini begitu dalam adalah karena realita selalu bergerak selaras dengan identitas yang paling kuat hidup di dalam dirimu. Jika selama ini kamu hidup sebagai seseorang yang merasa tidak cukup, maka hidupmu tanpa sadar akan terus dipenuhi pengalaman yang memperkuat keyakinan itu. Tetapi saat identitasmu mulai berubah menjadi seseorang yang lebih percaya, lebih tenang, lebih merasa layak menerima hal baik, energi yang kamu bawa ke dalam hidup juga ikut berubah, dan perlahan dunia mulai meresponmu dengan cara yang berbeda. Kadang, perubahan identitas itu terlihat sangat kecil dari luar. Mungkin hanya berupa keberanian untuk berhenti merendahkan diri sendiri, keberanian menerima peluang tanpa langsung merasa takut gagal, keberanian untuk tidak lagi terus mengejar validasi dari orang lain. Tetapi justru perubahan kecil itulah yang perlahan menggeser arah hidupmu, karena takdirmu tidak hanya dibentuk oleh keputusan besar, ia dibentuk oleh keadaan batin yang terus kamu hidupi setiap hari tanpa sadar. Yang paling indah adalah ketika kamu mulai menyadari bahwa hidup tidak pernah benar-benar mencoba menahanmu. Seringkali yang menahan hanyalah identitas lama yang terlalu lama kamu percaya sebagai dirimu sendiri. Dan saat lapisan itu mulai runtuh, kamu mulai melihat peluang yang dulu tidak terlihat. Mulai merasa pantas menerima cinta yang sehat. Mulai berani hidup lebih luas tanpa terus dikendalikan rasa takut yang sama. Sampai akhirnya dunia yang dulu terasa sempit, perlahan mulai terbuka dengan sendirinya. Dan mungkin, takdir bukan sesuatu yang sepenuhnya tetap sejak awal. Mungkin ia terus bergerak mengikuti kesadaran dan identitas yang kamu pilih untuk hidupkan setiap hari. Karena saat kamu benar-benar berubah dari dalam, hidup tidak punya pilihan selain ikut bergerak bersamamu. Realita mulai membuka jalan baru, hubungan berubah, energi berubah, bahkan cara dunia memperlakukanmu ikut berubah. Semua karena untuk pertama kalinya, kamu tidak lagi hidup sebagai versi dirimu yang lama. Mungkin selama ini kamu terlalu fokus mencoba mengubah keadaan di luar dirimu, tanpa menyadari bahwa hidupmu selalu bergerak mengikuti identitas yang paling kuat kamu percaya di dalam dirimu sendiri. Karena pada akhirnya cara kamu melihat dirimu akan menentukan bagaimana kamu menjalani hidup. Apa yang kamu rasa pantas untuk diterima, apa yang kamu berani kejar, dan apa yang tanpa sadar terus kamu tolak karena terasa terlalu jauh dari versi dirimu yang sekarang. Dan saat identitasmu mulai berubah, meskipun perlahan dan tidak langsung terlihat oleh dunia, hidupmu mulai ikut bergerak ke arah yang berbeda. Rasa takut yang dulu terasa sangat kuat mulai kehilangan kendalinya. Pola lama mulai runtuh sedikit demi sedikit. Dan untuk pertama kalinya kamu mulai melihat kemungkinan hidup yang sebelumnya terasa mustahil. Bukan karena semesta tiba-tiba berubah, tetapi karena dirimu akhirnya berhenti hidup sebagai versi lama yang selama ini membatasi takdirmu sendiri. Kalau kamu mulai sadar bahwa hidupmu mungkin lebih dipengaruhi oleh identitas batinmu daripada keadaan di luar sana, subscribe dan biarkan perjalanan ini membantumu memahami dirimu, energimu, dan arah hidupmu dengan lebih dalam.